Halo teman-temanku semua, tahukah kamu bahwa terhitung sejak tanggal 10 Januari 2023, Microsoft telah menghentikan support atau dukungannya untuk Windows 8.1. Lantas, apa dampaknya bagi laptop atau komputer kamu yang masih pakai Windows 8.1 tadi? Nah, untuk mengetahui semua itu, ikuti terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sakana Komputer. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, silahkan bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar makin berkembang. Sehingga saya makin semangat dalam membagikan ilmu dan pengalaman gratis melalui YouTube ini. Caranya bagaimana? Caranya cukup kamu tonton sampai habis video ini. Jangan di skip-skip. Klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapat notifikasi ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Teman-temanku semua, sudah tahukah kamu bahwa laptop atau PC yang kamu pakai itu diinstal dengan Windows apa? Apakah Windows 7, Windows 8, Windows 10, ataukah Windows 11? Saya yakin pasti di antara kalian ada yang sudah tahu dan juga maaf pasti ada yang belum tahu. Seperti saya dulu waktu awal-awal mempunyai komputer, saya juga tidak tahu Windows yang terinstal di komputer saya itu Windows berapa. Nah, bagi kamu yang belum tahu seperti saya dulu, silahkan cek laptop atau PC kamu dengan cara berikut ini. Kamu bisa klik di start menu ini. Kalau tampilannya seperti ini, maka bisa dipastikan Windows kamu adalah Windows 10. Kamu buka juga di sini untuk memastikannya. Kemudian klik di divisi, kemudian kalian klik properties. Nah, nanti di sini akan muncul sistem Windows-nya Windows berapa. Nah, di sini ya di scroll Windows 10 Pro ya. Atau bagi kamu yang tampilan Windows-nya seperti ini, start menunya ada di tengah, kemudian ketika diklik muncul menunya seperti ini sudah hampir dipastikan adalah Windows 11 ya. Kamu juga lebih bisa memastikannya lagi dengan cara klik kanan di start menu ini, kemudian kamu pilih File Explorer. Kemudian setelah muncul begini, kamu klik di sini, klik kanan di PC dan pilih Properties. Maka di sini akan muncul seperti ini. Dan di sini di Windows spesifikasinya itu kita bisa lihat edisinya adalah Windows 11 Pro. Versinya 21H2 ya, ini adalah Windows 11. Atau juga bagi kamu yang laptop atau PC-nya tampilannya seperti ini ya, ketika kamu klik di start menu ini muncul menunya seperti ini atau seperti ini ya, kotak-kotak, maka sudah bisa dipastikan bahwa Windows kamu adalah Windows 8.1. Kamu juga bisa lebih memastikannya dengan cara mengklik kanan pada start menu ini, kamu pilih Open File Explorer. Kemudian setelah muncul seperti ini, kamu klik kanan di PC ini, kamu pilih Properties. Maka disitu akan jelas terlihat bahwa Windows kamu adalah Windows 8.1 Pro ya. Ini artinya sistem operasi laptop kamu atau PC kamu adalah Windows 8.1 profesional. Nah, kamu tadi sudah cek sendiri ya, Windows kamu itu versinya Windows yang mana. Bagi kamu yang Windows-nya Windows 10 atau Windows 11, ini aman. Tapi bagi kamu yang Windows-nya Windows 8, ya harap berhati-hati. Kenapa saya bilang harap berhati-hati? Karena dengan dihentikannya support atau dukungan terhadap Windows 1 terhitung sejak tanggal 10 Januari 2023 yang lalu, maka ada beberapa dampak buruk terhadap Windows 8.1 kamu. Apa dampak buruknya? Dampak buruknya yang pertama adalah sudah tidak ada lagi update. Apakah dengan demikian Windows 8.1 sudah tidak bisa dipakai? Jawabannya tentu saja masih bisa dipakai ya. Lalu, kenapa Microsoft mengeluarkan update? Jadi, Microsoft mengeluarkan update umumnya dimaksudkan untuk menambah atau memperbarui fitur Windows-nya. Jadi, bagi kita sebagai pengguna yang tidak terlalu mementingkan fitur, hal ini sebenarnya tidak bermasalah. Tapi bagi pengguna yang kadang cepat bosan dengan fitur-fitur yang itu melulu, atau ingin merasakan fitur baru, ya tentu sangat perlu.
Nah, pada Windows 8.1 ini update-nya sudah dihentikan. Jadi, sudah tidak ada lagi penambahan fitur baru. Dampak yang kedua adalah dihentikannya dukungan teknis. Sehingga masalah apapun yang kamu hadapi terhadap Windows titik satu kamu, maka pihak Microsoft sudah lepas tangan. Jadi begini teman-teman, Microsoft sebagai pembuat sistem operasi Windows, ketika Windows-nya kita pakai di laptop atau PC kita, itu tanggung jawabnya bukan sebatas ketika kita baru membelinya saja. Akan tetapi, Microsoft juga memberikan layanan purna jualnya kepada penggunanya berupa Windows Update. Ini artinya bahwa Microsoft bertanggung jawab penuh dengan kenyamanan dan kemudahan sistemnya selama Windows tersebut kita pakai. Ketika dirasakan ada masalah atau kekurangan atau ketidaknyamanan dalam penggunaan dan dirasa perlu untuk diperbaiki, maka Microsoft akan mengeluarkan update terbaru untuk mengatasi kekurangan atau ketidaknyamanan pemakaian Windows-nya. Tapi dengan dihentikannya support atau dukungan terhadap Windows 8.1 ini, maka sudah selesailah tanggung jawab Microsoft terhadap Windows 8.1 tersebut. Segala hal yang kemudian akan timbul setelahnya, Microsoft sudah lepas tangan. Ya memang begitulah. Semua sistem operasi, terutama Windows, pada saatnya akan dihentikan supportnya pada saat yang sudah ditentukan. Seperti sebelum-sebelumnya ya, pada Windows XP, Windows 7, dan nantinya pun akan dihentikan pula pada Windows 10 dan juga Windows 11. Dampak yang ketiga, kamu sudah tidak mendapatkan lagi dukungan terhadap security support atau dukungan keamanan. Nah, inilah poin yang paling penting teman-temanku semua. Jadi hal yang terpenting ketika kita menggunakan sistem operasi adalah keamanan, terutama keamanan data. Bagi kamu pengguna laptop atau PC yang mungkin tidak pernah menyimpan data-data penting ya, punya laptop atau PC sekedar hanya untuk ketik-ketik saja dan hasilnya juga bukan file yang dianggap penting, hal ini tidak akan jadi masalah yang berarti. Atau bagi kamu yang tidak pernah buka file atau copy file dari flash disk atau hard disk eksternal, atau juga bagi kamu yang tidak pernah mengakses internet melalui laptop tersebut, hal ini juga nggak berpengaruh. Tapi sebaliknya, bagi kamu yang file-file yang di laptop adalah file-file yang penting, data-data pribadi dan perusahaan atau milik bersama yang harus dilindungi, atau kamu yang setiap saat mengakses internet dengan laptop atau PC tersebut, maka security atau keamanan menjadi hal yang nomor satu. Dan Windows sebagai sistem operasi akan senantiasa melindungi penggunanya dari ancaman virus, malware, dan aplikasi berbahaya lainnya yang berpotensi merusak sistem operasi, memata-matai aktivitas kita di laptop, atau bahkan merusak, bahkan mengambil file-file kita. Windows akan selalu memantau dan memonitor perkembangan virus atau malware yang berpotensi merusak tadi. Ketika di luar sana diketemukan virus atau malware baru, maka Windows akan mengeluarkan update terbaru berupa security support yang kemudian ketika pengguna Windows tersebut online atau terhubung ke internet, maka Windows tersebut akan mendownload dan menginstal security sistemnya secara otomatis untuk meningkatkan pertahanannya dari serangan virus dan malware tadi. Kalau dalam Windows 8.1 ini pertahanannya dinamakan Windows Defender dan Windows Firewall. Akan tetapi, karena Windows 8.1 ini sudah dihentikan supportnya, maka security sistemnya pun sudah tidak akan ada pembaruan lagi. Jadi kamu yang masih menggunakan Windows 8.1 sementara masih sering colok cabut flash disk atau hard disk eksternal, baik milik kamu sendiri, terlebih lagi flash disk orang lain, harap berhati-hati ya. Dan juga bagi kamu yang masih aktif browsing dan bekerja melakukan aktivitas dengan koneksi internet dengan Windows 8.1 juga harus lebih berhati-hati lagi karena musuh kita yaitu virus dan malware setiap saat diupdate terus sementara sistem pertahanan Windows 8.1 kita sudah berhenti update-nya. Jadi gimana teman-teman semua? Apa solusinya terhadap permasalahan tadi? Tentunya solusi yang terbaik yang disarankan adalah dengan mengupgrade atau menginstal ulang dari Windows 8.1 ke Windows 11 atau paling tidak ke Windows 10. Bagi kamu yang laptop atau PC-nya memenuhi syarat untuk mengupgrade ke Windows 11, silahkan langsung upgrade ke Windows 11. Adapun persyaratannya apa saja, kamu bisa buka pada web resminya Microsoft dengan cara sebagai berikut. Silahkan kamu buka browser kamu ya. Dalam hal ini saya akan memakai Google Chrome. Kemudian ketikkan di sini syarat install Windows 11 ya. Klik saja di sini ya, syarat install Windows 11. Kemudian kita masuk kepada Windows 11 persyaratan sistem ya. Di sini ya, kita klik saja di sini. Silahkan kalian baca di sini persyaratan apa yang
harus dipunyai sebelum kita menginstal Windows 11. Ya, di sini dijelaskan ya. Jadi prosesor atau CPU unitnya seperti apa ya, silahkan kalian baca di sini. Kemudian RAM-nya ya, RAM-nya itu minimal 4 GB ya. Jika PC Anda memiliki memori kurang dari 4 GB, terkadang ada opsi untuk memutakhirkan agar mendapatkan RAM tambahan ya. Jadi RAM-nya minimal 4 GB ya. Kemudian storage-nya atau hard disk-nya mungkin ada harus 64 GB yang kosong ya, seperti ini. Dan lain sebagainya di sini sampai selesai dibaca semua ya. Nah, seperti ini. Ini adalah syarat laptop atau PC yang akan diinstal ke Windows 11. Nah, jika laptop atau PC kamu spesifikasinya, hardware-nya minimal sesuai pada halaman Microsoft tadi, silahkan upgrade ke Windows 11. Tetapi jika kurang dari yang dipersyaratkan tadi, misalnya RAM-nya cuma 2 GB, silahkan upgrade ke Windows 10. Karena yang pastinya persyaratan untuk dapat diinstal ke Windows 11 harus lebih tinggi daripada Windows 10. Lalu bagaimana cara upgrade-nya? Dalam hal ini, kamu bisa melakukan upgrade langsung dari Windows 8.1 ke Windows 10 atau Windows 11 tanpa harus menghapus dulu Windows 8.1-nya. Atau kamu juga bisa melakukan clean install, yaitu menghapus seluruh file Windows 8.1-nya, kemudian lakukan install ulang. Namun sayangnya, untuk kedua macam cara tersebut tidak ada yang gratis. Alias, kamu harus membeli lagi lisensi Windows 10 atau Windows 11 tersebut untuk melakukan aktivasi. Atau kamu juga bisa melakukan instalasi Windows dengan cara trial tanpa harus beli lisensinya. Hanya saja dengan cara ini maka Windows kamu akan ada watermark seperti ini. Dan akan ada fitur-fitur yang dibatasi, yang mana fitur-fitur tersebut hanya bisa digunakan oleh pengguna yang membeli lisensi Windows 10 yang resmi dari Microsoft. Lantas bagaimana jika laptop atau PC kamu spesifikasinya tidak memenuhi syarat untuk diinstal Windows 10 apalagi Windows 11? Ya sudahlah, pertahankan saja Windows 8.1 kamu karena sejatinya memang Windows 8.1 tetap masih bisa dijalankan. Hanya saja sudah tidak akan ada lagi dukungan atau support system dari Microsoft. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Baik teman-temanku semua, itu tadi sekedar informasi yang perlu kita ketahui tentang Windows 8.1 yang telah menghentikan support atau dukungannya sejak 10 Januari tahun 2023 yang lalu. Terus terang, saya juga merasa kecewa karena selama ini saya lebih sering memakai laptop atau PC dengan Windows 8.1 yang menurut saya lebih ringan daripada Windows 7, apalagi Windows 10 dan Windows 11. Tapi apa boleh buat, Microsoft sudah mengeluarkan kebijakannya dan kita harus menerima. Mulai saat ini, saya dan kamu yang sudah terbiasa memakai Windows 8.1 harus sudah mulai membuka diri, beradaptasi dengan Windows 10 atau Windows 11. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.